Dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji dia akan jadikan kita lebih daripada pemenang. Dan ini adalah pujian yang kita naikkan. Seberapa besar hari ini kepercayaanmu kepada Tuhan? Datang dengan sungguh. Seperti engkau sedang melihat wajah Tuhan di depan matamu. Seperti ketika engkau datang dengan segenap hatimu dan engkau sedang memandang wajah Tuhan. Pegang janji Tuhan saat sore hari ini. Percaya di dalam nama Yesus, apa yang engkau naikkan melalui pujian terjadi atas hidupmu.
pujian dan penyembahan hari ini, nggak tahu kenapa kok Isa sampai plak gitu dengan apa yang akan saya sampaikan. Tapi saya percaya bahwa pujian ini mengawali kehidupan kita untuk kita bisa benar-benar masuk, ngerti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Pujian yang pertama tadi berkata apa? Oleh karena kemurahan Tuhan, ya, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib bagiku. Ini awal pujian untuk membawa kita masuk di dalam ibadah. Kemudian di medley kayaknya tadi ya, medley sama lagu apa? Aku punya Tuhan yang gede, ya kan? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sanggup apa Bapak Ibu? Menggenapi. Menggenapi apa melupakan? Setuju? Dia sanggup menggenapi. Yang sanggup menggenapi. Terus dilanjutkan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Yang gak sepakat hari ini pulang aja, ya kan? Kalau sepakat berarti Anda akan ku terima sekarang. Apa yang kita terima? Kemenangan darimu. Tadi pujian firman Tuhan juga ngomong, ya kan? Apa refnya? Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang atau pengecut? Pemenang atau pengecut? Pemenang. Itu janji Tuhan. Tuhan mau jadikan kita pemenang. Tangkap janji Tuhan itu, ya. Tangkap janji Tuhan itu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, ya kan? Tuhan kita Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ingat ya, pujian ini berkata tak pernah lalai, menepati, bukan melupakan. Amin. Menepati janjimu, artinya janji Tuhan yang Tuhan beri di dalam hidup kita itu covenant, kekal, bukan sementara. Katakan amin. Mau terima hidup kekal? Ketika kita mau terima hidup kekal, itu kekal adanya. Pengertian kekal itu selama-lamanya, bukan sementara. Pujian dan penyembahan hari ini begitu membuat saya merinding, begitu membuat saya sangat terpukau dengan janji-janji Tuhan, ya, membawa saya masuk ke dalam hadirat Tuhan sedemikian rupa. Dan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, dengan semakin bertumbuhnya hati yang terus menyembah, ya, menyembah yang Tuhan terus tanamkan di dalam kehidupan kita, otomatis kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar tuntunan Tuhan, bahkan mengalami koreksi-koreksi yang dari Roh Kudus, itu akan semakin bertambah tajam dalam hidup kita. Katakan amin. Klik. Ya, itu akan semakin bertambah
usah ditambahin Anda. Penyembah. Dan pastikan penyembah itu adalah Anda. Situ tak sih Anda. Pastikan penyembah itu adalah Anda. Dan ketika Anda pastikan diri Anda itu penyembah, artinya tak perlu diobrak-obrak, tak perlu diragukan lagi, tak perlu dikhawatirkan lagi. Ketika engkau sedang mendengar senandung puji-pujian disenaikan, ketika engkau sedang mendengar senandung musik mulai dimainkan, hatimu terus mulai terhubung dengan Tuhan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayo coba koreksi dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ya. Kalau hari ini firman Tuhan tidak selesai, mau dibikin 3 bab gak apa-apa, 3 minggu saya khotbah terus gak apa-apa, asal Bapak Gembala mengizinkan. Ya, itu yang akan terjadi atas kehidupan orang yang sungguh di hadapan Tuhan. Dengan musik titik lenting-lenting, hati ini sudah mulai terus menyembah kepada Tuhan. Mulut ini terus kepingin memuji Tuhan. Kenapa? Karena rohmu sedang berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Beda halnya dengan orang yang malas. Orang yang malas, sekalipun musik sudah begitu mengalun dengan indahnya, semua pemimpin pujian singer sudah menaikkan puji-pujian dengan urapan dari Tuhan. Kalau engkau gak sungguh-sungguh, mulutmu pasti terkatup. Maaf ya, saya ngomong gini, karena saya tidak mau jemaat Tuhan di tempat ini jadi patung, jadi penonton. Penonton itu cuma bisa apa yang dilakukan penonton? Ya selain menonton apa? Komentar. Apa lagi? Komentarnya kadang-kadang baik atau buruk? Baik dan buruk lah. Jangan buruk semua ya. Komentar walaupun komentarnya itu baik, itu hanya penonton, bukan pelaku penyembah. Hari ini Anda penonton atau pelaku penyembah? Pastikan dulu dalam diri Anda. Karena kalau Anda belum bisa pastikan Anda penonton atau penyembah, saya yakin Anda tidak akan bisa mengikuti firman Tuhan saat sore hari ini. Karena hari ini firman Tuhan membawa kita masuk di dalam kehidupan penyembah. Bagaimana hubungan kita ini terus terhubung dengan realita Tuhan. Begitu. Ya. Di sana disampaikan semakin bertumbuhnya hati yang terus menyembah kepada Tuhan, ya. Tuhan itu akan terus menanamkan dalam kehidupan kita ini rasa otomatis kepekaan terhadap kita. Otomatis kepekaan itu Tuhan taruh dalam diri kita untuk apa? Bukan untuk berkomentar, tapi untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan mengalami koreksi-koreksi yang dari Roh Kudus yang akan semakin bertambah tajam. Artinya kepekaan yang Anda miliki itu akan semakin tajam. Amin. Saya rindu Anda jadi jemaat yang hidup, punya roh yang hidup, punya roh yang menyala-nyala. Jangan puas kalau Anda sudah rajin ke gereja setiap minggu, tapi roh Anda melempem. Jangan puas kalau Anda bisa memberikan persembahan dengan jumlah yang banyak, tapi kalau roh Anda tidak bernyawa. Jangan puas kalau Anda sudah bisa memuji Tuhan, bermain musik dengan luar biasa, tapi kalau roh Anda ini mati. Gak bisa, gak akan ada kepekaan di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika saudara benar-benar ada
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kenapa orang ini bisa berkata demikian? Karena dia mengalami sebuah moment of worship. Dia mengalami sebuah momen penyembahan yang begitu luar biasa dengan Tuhan, sehingga dia berani berkata, Tuhan, selidiki batinku. Dan yang saya tahu, ketika Roh Kudus terus menyelidiki hidup kita, maka Roh Kudus juga akan mulai mengekspos kondisi hati kita. Apa artinya mengekspos? Diekspos, terekspos, mengekspos, apa artinya? Dibeberkan. Apa? Tadi kayaknya ada yang ngomong. Mengeluarkan, dikeluarkan, membeberkan, menceritakan, begitu ya. Mengekspos kondisi hati kita. Artinya, ketika hatimu sedang tidak beres, itulah yang Tuhan selidiki. Amin. Ketika hatimu penuh dengan sukacita, Tuhan pun tahu kenapa. Karena kau punya moment of the worship. Momen menyembah Tuhan ini begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya belajar menyembah. Orang yang belajar menyembah Tuhan, belajar hidupnya menjadi penyembah Tuhan, wah, saya bisa pastikan hidupnya jauh dari kata gerutu. Hidupnya jauh dari kata-kata yang negatif. Kenapa? Karena Roh itu menguasai kehidupan kita. Roh itu menguasai isi hati kita. Roh itu menyelidiki setiap kehidupan kita. Kondisi hati kita yang tidak beres, yang tidak benar, semuanya sudah disingkirkan. Kenapa? Diganti dengan Roh Allah yang bertahta di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ini janji Tuhan, ini yang akan Tuhan lakukan. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan seperti Nuh. Tahu Nabi Nuh? Ya, kita buka Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 dan 21. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Kita akan baca bareng-bareng, ya. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Kita akan baca bareng-bareng. Sudah ketemu, katakan haleluya. Oke, masih ada yang belum ketemu. Yang sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Masih 90 orang. Yang sudah ketemu, mari katakan haleluya. Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di
Ya, Nuh dan keluarganya bersama-sama menaikkan penyembahan, memberikan korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-21. Mari kita baca. Ayat yang ke-21. 2, 3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, sampai di situ. Ketika Nuh dan keluarganya seisi rumahnya mengadakan mezbah bagi Tuhan. Sudahkah kita mengadakan mezbah keluarga kita di rumah kita? Ya. Dan memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan mencium bau harum persembahannya. Lanjut. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini janji Tuhan. Katakan amin. Setelah apa yang terjadi, setelah air bah turun di atas muka bumi, Nuh bersama dengan keluarganya yang selamat dan binatang-binatang yang sudah ditentukan oleh Tuhan ikut bersama-sama dengan Nuh. Setelah itu kemudian Nuh mendarat dan dia mengadakan mezbah bersama dengan anak dan istrinya, juga menantunya. Ya, mengadakan mezbah, dan ketika dia mengadakan korban bakaran bagi Tuhan, dia naikkan penyembahan kepada Tuhan. Dia menyembah dengan segenap hati bersama keluarganya di hadapan Tuhan. Tuhan mencium bau harum dari persembahannya Nuh. Dan ketika Tuhan mencium bau harum persembahannya Nuh, Tuhan ngomong, aku gak akan mengutuk bumi lagi, aku gak akan mengutuk manusia lagi dan menimpakan hal yang sama. Ini janji Tuhan, begitu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari sini kita bisa belajar memahami bahwa ketika kita ada di dalam penyembahan, jemaat perhatikan ini ya, ketika kita ada di dalam penyembahan, hati yang menyembah Tuhan terus terbangun dalam hidup, ya. Saudara akan mulai mendapati di waktu saudara menyembah, di waktu saudara mendekat kepada Tuhan, roh itu akan bergerak dan dia mulai akan bekerja dalam kehidupan kita, mengekspos, begitu. Apa yang diekspos? Yang diekspos itu adalah apa yang masih tersisa, yang masih ada dari kemanusiaan. Perhatikan, ya, dari kedagingan, dari perbuatan-perbuatan lahiriah yang sering kali mendukakan Tuhan, yang masih tersisa dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu kemanusiaan, kedagingan, perbuatan-perbuatan lahiriah yang masih sering kali kita lakukan dan itu mendukakan Tuhan, itu akan Tuhan ekspos, Tuhan keluarkan dari setiap kehidupan kita, dikuliti satu persatu. Kalau Anda punya hati yang menyembah, dan hari ini Anda yang bisa mengikuti firman Tuhan, pastikan Anda adalah seorang penyembah. Sekali lagi, kalau Anda nggak punya hati penyembah, susah bagi Anda untuk memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi kalau Anda punya hati penyembah, saya bisa pastikan Anda ngerti. Ya, ketika aku menyembah Tuhan, ketika aku mempunyai hati penyembah, dan ketika aku menyembah Dia, meninggikan Dia, mengadakan mezbah bersama-sama dengan keluargaku di dalam Dia, di hadapan Dia, sesungguhnya roh Allah itu akan bergerak di dalam kehidupanku. Roh Allah itu akan terus membangun kehidupanku. Untuk apa? Untuk mengeluarkan, untuk membeberkan, untuk menguliti segala sifat-sifat kemanusiaan kita, segala sifat-sifat kedagingan kita, perbuatan-perbuatan lahiriah yang dulunya, ya, yang itu adalah perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, yang
tidak ditentukan seberapa usia Anda. Kualitas iman itu nggak ditentukan berapa usia Anda atau berapa lama Anda mengiringi Yesus. Tapi kualitas iman itu ditentukan dari sebagaimana hidupmu mau menjadi penyembah Tuhan. Gak cuma asal terima anugerah hidup kekal, gak cuma asal terima ya percaya Yesus, tapi pastikan engkau hidup sebagai penyembah. Maaf ya saya ngomong begini ya, karena saya rindu Anda bertumbuh menjadi kualitas yang baik ketika Anda mengiringi Yesus. Saya rindu Anda bertumbuh menjadi jemaat yang punya kualitas yang luar biasa di hadapan Tuhan ketika Anda mengiringi Yesus. Saya tidak mau Anda terus hidup di dalam kehidupan daging, kehidupan manusia, kehidupan lahiriah yang perbuatannya itu selalu mendukakan Tuhan. Jangan bertahan di situ. Lepaskan itu. Kapan Anda bisa melepaskan? Yaitu ketika Anda datang menyembah dengan intim di hadapan Tuhan. Haleluya. Menyembah dengan intim di hadapan Tuhan. Bukan wanita saja ya yang ada di sini ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau mengerti bersama-sama dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Punya hati penyembah itu tujuannya apa? Tujuannya apa kita ini punya hati penyembah? Ya, memiliki roh pertobatan yang sejati, tujuannya itu apa? Tidak lain adalah supaya kita sebagai orang percaya mulai bertindak membenahi kondisi keadaan hati kita yang mungkin masih dipengaruhi atau masih membawa pola dunia. Ya, bertindak membenahi kondisi. Tujuannya adalah pembenahan kondisi hati. Ini dibenahi, dibetulkan dari kondisi hati yang buruk, kondisi hati yang jahat, kondisi hati yang cemar. Itu dibenahi, dibenarkan di dalam nama Yesus. Melalui apa? Hati penyembah. Orang yang punya hubungan orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan, ya, otomatis kehidupan yang tidak Tuhan suka, perbuatan lahiriah yang mendukakan Tuhan, yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan, itu akan dipretelin satu-satu. Ya tuh ya, belum pernah ngalamin ini. Tolong di-pause dulu. Ya, ini tujuannya dibenahi kondisi hatinya. Membenahi kondisi keadaan hati kita yang mungkin masih membawa pola dunia, berbagai macam pencemaran kedagingan yang masih akan sering mendukakan hati Tuhan, supaya kita bisa benar, supaya kita bisa baik di hadapan Tuhan. Begitu. Ya. Bisa baik itu bukan karena usahamu, bukan karena kekuatan kita, tapi bisa baik itu karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita berubah menjadi baik. Oleh sebab itu jangan sombong. Ya. Oleh sebab itu jangan sombong. Apa yang Anda terima hari ini, apa yang Anda nikmati hari ini, semuanya itu karena kuasa Tuhan. Dan itu adalah milik Tuhan. Ya. Tuhan akan menahan kita, saudara. Menahan dalam hal apa? Menahan supaya kita tidak lagi tinggal di dalam kecemaran, menahan supaya kita tidak lagi tinggal di dalam pola-pola dunia, ya. Menahan supaya kita tidak ada di dalam kehidupan yang cemar. Kalau dulu Anda dapati kehidupan Anda cemar dan kemudian hari ini Anda sudah bertobat, pastikan pertobatan Anda itu sejati, bukan pertobatan abal-abal. Bukan pertobatan yang sia-sia. Pastikan itu adalah pertobatan yang sejati. Tujuannya apa? Pembenahan kondisi hati ini dibenahi. Hati Anda itu dibenahi supaya tidak lagi cemar, supaya tidak lagi penuh dengan dosa. Begitu, ya. Tuhan akan menahan kita untuk kita ini tidak masuk lagi dalam hal-hal yang demikian. Realita hadirat Tuhan itu akan menahan saudara untuk tidak bisa mendesak masuk lagi ke arah yang cemar, ke perbuatan dosa yang bisa menahan
realita Tuhan. Makanya hidup dalam penyembahan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Percayalah, ya. Dalam mengalami realita Tuhan selama area kehidupan kita, selama area hati kita, selama area sikap hati kita, dasar keyakinan kita, konsep pikir kita di dalam Tuhan, sudut pandang kita ya masih duniawi yang masih tersisa dalam kehidupan kita ini, jemaat, yang mulai diekspos di dalam hidup kita, mulai satu persatu dipretelin di dalam kehidupan kita oleh Tuhan, ya. Dan kalau itu tidak kita tanggulangi dalam kehidupan kita, maka saudara tidak akan pernah merasakan adanya pertumbuhan dalam kerohanian Anda. Kalau Anda sudah pernah mengalami yang namanya lawatan Tuhan, pertahankan itu dalam diri Anda. Jangan kemudian Anda turun lagi. Kalau Anda turun lagi, duh cek sorone aku bangun maneh. Ya, bangun lagi. Harus dipertahankan, begitu. Dan kalau itu tidak Anda tanggulangi, jemaat yang dikasih Tuhan, area hati, sikap hati, dasar keyakinan, konsep pikir, sudut pandang ya, yang masih duniawi, yang masih tersisa dalam diri kita, kalau tidak segera kita tanggulangi, saya percaya nggak akan ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan Anda. Selama-lamanya Anda akan jadi jemaat biasa. Selama-lamanya Anda akan jadi jemaat yang tidak punya impact. Selama-lamanya Anda tidak akan punya pengaruh yang baik. Selama-lamanya Anda akan tetap sama saja seperti itu. Dari Yahmon sampai Yahmin tetap kayak koyok ngono. Nggak ada perubahan. Dari zaman dang nanti zaman dul ya koyok ngono. Tidak ada perubahan. Makanya harus ditanggulangi, begitu. Ditanggulangi. Ketika roh ini mulai menyelidiki hati kita, ketika Roh Kudus mulai mengekspos, mulai mereveli begitu ya, apa-apa saja dalam kehidupan kita yang masih ada dalam pikiran, sikap hati, sudut pandang, kelakuan, perbuatan, apapun itu, selama masih ada yang mendukakan hati Tuhan, jemaat yang saya kasih Tuhan, saya harap saudara mulai bisa merespon dengan baik. Saya harap saudara mulai mau belajar bertobat di hadapan hadirat Tuhan. Tujuan yang kedua, selain pembenahan kondisi hati, adalah belajar meresponi roh Allah. Saya mau tanya hari ini, siapa yang sampai hari ini tidak bisa menyembah Tuhan? Ada yang gak bisa menyembah? Gak bisa menyembah itu begini. Kalau cuma ngomong haleluya, terima kasih Tuhan kau baik Yesus, itu gampang. Tapi yang saya mau katakan tidak bisa menyembah itu Anda susah untuk ngawali masuk ke penyembahan. Rasanya kok wabot itu, WA ini gak enak ini. Terus suaranya nyeliring-nyeliring pisan dah, wis. Lah musiknya salah-salah. Siapa yang masih suka kayak gitu? Jujur aja. Gak ada. Berarti semuanya tidak mengalami hal yang seperti ini ya. Loh ayo Tuhan catat loh, Tuhan lihat kita loh hari ini. Kejujuran itu awal pemulihan. Kalau Anda mau pulih Anda harus jujur. Siapa yang suka seperti itu? Coba semuanya tutup mata. Saya kepengen kejujuran Anda. Tutup mata ya, jangan melirik, jangan ya. Gak usah action senyum-senyum juga kali. Tutup mata ya, tutup mata Anda. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Siapa yang sampai dengan hari ini masih susah nyembah Tuhan? Kalau diajak menyembah, kebanyakan mulutnya diam. Atau Anda menyembah setengah suara saja, biar WL yang menyembah dengan keras. Oke, baik. Terima kasih. Silakan buka matanya. Kalau sudah begini, artinya Anda siap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Penyembahan yang Anda naikkan itu adalah harusnya penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nggak perlu digas dulu. Kalau motor digaskan, lama-lama ngegasnya gimana? Kalau ngegas motor itu lama-lama gimana? Masih gitu kan? Nggak mungkin kan?
motornya berhenti gitu. Tapi kalau ngegas, alon mulai gaspol kan gitu ya. Kalau ada tikungan baru diturunin lagi begitu. Gak mungkin orang ngegas terus kemudian terus di angka 0,01. Gak mungkin kan? Nah itu mobilnya mandek atau motornya berhenti begitu. Ada orang yang menyembah itu kayak gitu. Ya, belajar responi roh Allah. Gak usah ditunggu ngobrol-ngobrol dulu. Ayo nyembah. Mari menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Gak perlu. Kenapa? Kalau engkau mau meresponi Allah, otomatis hatimu ini terhubung dengan realita Tuhan, dan otomatis mulutmu akan mengeluarkan suara untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Belajar responi roh Allah. Ya, Tuhan itu memakai Yesaya untuk bernubuat. Tuhan pakai Yesaya untuk bernubuat, menyampaikan suara Tuhan kepada umat. Tapi sepertinya tidak ada respon. Ini contoh orang yang gak ada respon ini. Ya. Tapi sepertinya tidak ada respon, tidak ada reaksi, tidak ada perubahan seperti yang diharapkan. Kenapa? Buka Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya, ini adalah salah satu nubuatan Yesaya. Yesaya itu Tuhan pakai untuk bernubuat, menyampaikan suara Tuhan kepada umat. Tapi jemaat, saya mau kasih tahu, sepertinya apa yang dilakukan Yesaya yang dari Tuhan itu nggak ada respon, nggak ada reaksi, nggak ada perubahan, ya, seperti yang diharapkan. Kenapa kok bisa demikian? Ya, kok bisa demikian? Ayat yang pertama tadi di sana dikatakan, ya, saya akan ulangin ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Kenapa kok ini disangkut pautkan dengan Uzia? Raja Uzia. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Uzia itu terpilih menjadi raja ketika dia berumur kurang lebih 16 tahun. Ya, menjadi raja, dinobatkan menjadi raja. Dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia dibuat Tuhan berhasil di dalam segala keadaannya. Itu Uzia. Perhatikan. Nah, tapi Raja Uzia kemudian berubah setia setelah dia menjadi kuat. Ya, apa yang dilakukan Raja Uzia? Nanti Anda bisa bandingkan di dalam, boleh dibuka aja deh. Ya, dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-1 sampai 16. Anda bisa baca ayatnya yang ke-16. Ya. Atau tolong salah satu bacain ayatnya yang ke-16. Tolong Angel bacakan. 2 Tawarikh 26 ayat 16. 2 Tawarikh 26 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga Setelah ia menjadi kuat, apa Bapak Ibu sama-sama? Ia menjadi tinggi hati. Lalu sehingga ia melakukan hal yang merusak. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, ini yang dilakukan. Lalu ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Lancang toh. Makasih. Ya toh, Uzia lancang. Dia nggak boleh, walaupun dia raja, dia nggak boleh masuk ke mezbah Tuhan, apalagi melakukan pekerjaannya imam. Ini yang dilakukan Uzia, begitu. Makanya dalam Yesaya 1 sampai Yesaya yang ke-5 itu adalah nubuatan Yesaya, ya. Dan di pasal yang ke-6, ketika Yesaya sampaikan hal itu, pasal yang ke-6 tadi dia ngomong, ayat yang pertama, dalam tahun matinya Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang.
mudah-mudahan dibaca. Karena biasanya kalau sudah Alkitab ditutup, masukin tas seminggu di dalam tas, atau disimpan di atas lemari seminggu di atas lemari, ya, begitu? Oh, enggak ya? Baca terus ya. Oh, puji Tuhan, dibaca terus. Haleluya. Nah, seringkali tanpa kita sadari, tanpa kita menyadari, raja Uzia yang ada di dalam hidup kita itu telah membuat hidup kita ini jadi terhalang. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan sebagaimana adanya. Raja Uzia dalam diri kita, yang dimaksud apa? Tinggi hati, sombong. Itu ada dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan sebagaimana adanya. Kemarin saya belajar bersama dengan Angel dan Karina. Apa sifat-sifat Tuhan? Hati. Maha baik. Apa lagi? Maha kasih. Apa lagi? Pengampun. Pengampun. Apa sifat-sifat Allah? Medwin? Maha kuasa. Stephen? Maha adil. Udah diajar kemarinnya sama Bapak Gembala ya? Oke. Mas Adi. Kemarin kan juga ikut belajar sama Bapak Gembala kan? Apa sifat-sifat Allah? Satu aja. Ya? Maha besar. Ya. Dia maha besar, maha kasih, maha adil, maha pengampun, maha baik hati. Begitu ya? Yang jelas dia bukan maha barata atau maha siswa. Bukan ya? Itu bukan sifat-sifat Allah. Nah, ketika Raja Uzia itu ada dalam hati kita, kita itu nggak bisa melihat Allah yang demikian. Tinggi hati ada dalam hidup kita, sombong ada dalam hidup kita, kita nggak akan bisa melihat Allah yang kayak gini. Adanya kita akan menuntut Tuhan. Kok nggak kenceng ya? Oh kenceng. Adanya kita hanya menuntut Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Orang yang demikian bukan orang yang rendah hati. Dia orang yang tinggi hati. Dia orang yang sombong, yang hanya bisa menuntut Tuhan. Dia nggak bisa melihat Allah sebagaimana adanya. Padahal kita tahu sifat Allah itu adalah maha adil. Dia tidak mungkin memberikan yang buruk kepada kita. Perbuatan-perbuatan buruk itu hanya perbuatan-perbuatan iblis yang terjadi dalam kehidupanmu. Makanya hati-hati. Ayub juga begitu. Dia mengalami keburukan-keburukan dalam hidupnya itu bukan karena perbuatan Tuhan. Ingat, bukan karena perbuatan Tuhan. Itu murni perbuatannya iblis. Artinya jangan pernah menuntut Tuhan karena ketidakadilan yang engkau rasakan. Karena ketidakadilan itu adalah munculnya dari iblis. Karena nggak mungkin Allah kita itu adalah Allah yang maha adil. Maha itu menggambarkan kebesaran, bahwa keadilan Tuhan itu sangatlah agung, sangatlah besar dalam kehidupan kita. Nah, ketika saudara terus belajar ya, belajar untuk menumbuhkan hati yang menyembah, roh yang menyembah dalam hidup kita, ya, Tuhan akan terus lagi saya katakan, saya nggak bosan mereteli begitu ya, apa yang masih ada dalam hidupmu, Raja Uzia yang masih ada, yang masih tinggal di dalam kehidupanmu, dan Tuhan akan mulai membongkarnya. Tuhan akan mulai menyatakan dalam kehidupan kita bahwa Raja Uzia yang selama ini menahan engkau, membuat engkau supaya nggak bisa melihat aku, hari ini sudah mati. Nggak ada aneh. Raja Uzia Tuhan bisa nyatakan hari ini, Raja Uzia yang ada dalam hatimu sudah mati. Kalau kita terus belajar punya hati menyembah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Raja Uzia, hati-hati ya, virus Raja Uzia. Jangan cuma hati-hati sama virus corona, hati-hati sama virus Raja Uzia, virus tinggi hati, virus sombong, virus lancang juga ada di sana. Dia nggak boleh masuk ke ruang mesbah bakaran karena tugas membakar korban bakaran pada waktu itu adalah tugasnya Imam Lewi. Tapi diambil sama Uzia. Ketika dia diingatkan sama imam, Uzia kamu nggak boleh kayak gitu. Ini hanya pekerjaan seorang imam. Wah, marah, sok berkuasa. Dia marah, kemudian dia banting itu bokor yang ada di mesbah bakaran. Bokor atau apa ya itu ya, nanti bisa dibaca ya dalam 2 Tawarikh.
26 ayat 17 sampai 22. Dia marah, kenapa? Tinggi hati, sombong. Gak mau diajar, gak mau dibentuk. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati itu salah satunya adalah virusnya siapa? Raja usia. Ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Ketika virus Raja usia itu dimusnahkan dalam kehidupan kita, maka seharusnya hidup kita ini akan mengalami yang namanya perubahan di dalam hadirat Tuhan. Pastikan Anda berubah menjadi lebih baik, bukan berubah tambah sombong, tambah tinggi hati. Ya, tidak. Tuhan katakan, aku beritahu ya. Tuhan ngomong, Raja usia dalam hidupmu itu sudah mati. Haleluya. Oleh sebab itu apapun, siapapun yang menjadi Raja usia dalam hidup kita, ya, betul-betul sudah dibawa Tuhan mati. Betul-betul sudah dimatikan oleh Tuhan. Asal engkau mau belajar meresponi hadirat Allah. Asal kita terus membangun manusia roh menyembah di hadapan Allah, maka virus Raja usia, siapapun dia, apapun dia, sudah dimatikan di dalam nama Yesus. Dan kau gak akan terpengaruh dengan usia-usia yang lain. Amin. Amin. Kau gak akan terpengaruh dengan usia-usia yang lain, karena engkau tinggal ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan berikan kepekaan di dalam kehidupanmu. Oh, ini ada virus Raja usia nih, mulai intip-intip, mulai mau mencemari hidupku, mulai mau mempengaruhi hidupku untuk tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, ini Raja usia nih yang sudah mulai membawa hidupku mundur alon-alon dari Tuhan. Oh, karena ada peka, ada tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Bagaimana Anda bisa peka? Kalau Anda punya hubungan di dalam Tuhan, kalau Anda membangun realita di dalam Tuhan. Tapi kalau enggak ada kepekaan, Anda dihewes-hewes titik air, Anda sudah katut. Tahu hewes-hewes? Iku hewes-hewes Bapak Ibu. Mari ngono katut. Yo, wancane yo. Wis aku menempoh maneh. Lah iki virus usia. Ya, ini kita perlu hati-hati ya. Karena pada waktu ada kesadaran roh ya yang meyakinkan kita akan ada teguran bahwa kita ini masih membawa Raja usia dalam kehidupan kita. Itu kalau orang yang peka ya. Akan ada teguran yang masih begitu ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu. Haleluya. Tapi hari ini Raja usiamu itu sudah mati. Katakan amin. Gak ada lagi Raja usia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Rasanya kok orang yakin. Ada yakin gak bahwa roh tinggi hati itu sudah dimatikan dalam nama Yesus? Amin. Haleluya. Dimatikan di dalam nama Yesus. Karena apa? Karena ada realita Allah, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga seketika kita akan mendapati mata hati kita ya jadi terbuka. Wow, keren, luar biasa ya. Sehingga kita akan dapati, kita dapat melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi ya, yang menjulang tinggi, duduk di atas tahtanya. Seperti yang saya tadi ngomong, ayat yang pertama, dalam tahun matinya Raja usia, aku melihat Tuhan. Wow. Yang dimaksud dalam tahun matinya Raja usia, roh tinggi hati, roh kesombongan, roh lancang itu tadi mati ya. Yesaya katakan, aku melihat Tuhan ya di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Wah, ini terjadi ketika engkau punya hubungan karib dengan Tuhan. Engkau akan melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam hidup. Saya pernah mengalami hal ini. Kontras antara dua pemimpin wanita, salah satunya saya.
Saya katakan kepada seorang pemimpin wanita tersebut, "Ibu, di tempat ini saya benar-benar melihat tangan Tuhan terbuka atas kehidupan saya. Bukan cuma itu, tapi juga terbuka atas pekerjaan Tuhan di tempat ini." Sebaliknya, ibu ini berkata, kalau Ibu Maria berkata demikian, tidak dengan saya tidak melihat tangan Tuhan terbuka, bahkan untuk pekerjaan Tuhan. Wah, Bapak Ibu, lutut saya ini langsung gemeteran. Tapi seketika hati dan mulut saya sinkron. Saya katakan, dalam nama Yesus, saya tolak perkataan yang buruk. Dalam nama Yesus, saya terus melihat tangan Tuhan bekerja atas pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membatasi kuasa Allah. Jangan pernah batasi kuasa Allah. Saya mohon ampun kalau Tuhan dapati saya demikian. Kuasa Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Jangan pernah permainkan kuasa Tuhan, karena kita tidak akan sanggup menanggung hukumannya kalau kita mempermainkan kuasa Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan hari ini kalau ada di antara jemaat Tuhan demikian. Ampuni kami Tuhan. Dan saya rindu jemaat belajar meresponi hadirat Allah. Responi dengan benar. Dan kalau kita meresponi dengan benar, saya percaya engkau dapat melihat tangan Tuhan bekerja atas rumah tanggamu. Engkau dapat melihat tangan Tuhan bekerja atas usahamu. Engkau dapat melihat tangan Tuhan bekerja atas pekerjaanmu. Engkau akan melihat tangan Tuhan bekerja atas sekolahmu. Engkau akan melihat tangan Tuhan bekerja atas masa depanmu. Dan kalau hari ini engkau katakan, aku gak melihat apapun itu, bertobatlah dalam nama Yesus. Hati saya hari ini sangat berkata dengan kencang, bertobat. Bertobatlah. Karena dengan tidak bertobat, tanpa pertobatan yang sejati, kita nggak bisa melihat tahta Allah yang maha tinggi, yang menjulang, bahkan melihat jubahnya itu memenuhi bait suci. Artinya kuasa Roh Kudus pasti penuh dalam kehidupan kita. Ini yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita dapati. Sekali lagi, ini yang akan kita dapati dalam hidup kita. Ya, kalau kita terus belajar menumbuhkan hati yang menyembah, kita terus belajar berinteraksi dengan berbagai dimensi yang ada di ruang tahta Allah Maha Kudus. Jemaat, karena lewat hati yang menyembah, engkau akan dibawa oleh Tuhan masuk. Ada di dalam ruang tahta karunia-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, dan semuanya ini akan saudara dapati. Ya, saudara akan dapat berinteraksi dengan berbagai makhluk surgawi. Coba baca ayat 2 sampai ayat 4. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Bayangkan, Yesaya ini ngelihat makhluk-makhluk surgawi. Yesaya ngelihat malaikat, ngelihat serafim. Bayangkan betapa indahnya orang-orang yang belajar tinggal di dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang belajar meresponi hadirat Tuhan. Ya, masing-masing punya
biasa, ajaib dan mulia. Ketika kita membangun hidup kita terus di dalam hadirat Allah, di dalam realita Allah, inilah yang akan kita dapati. Kita bisa berinteraksi dengan malaikat surga seperti Yesaya. Dia dapat berinteraksi dengan malaikat surga, berbagai dimensi dan mungkin berbagai fenomena ilahi yang akan terjadi saat engkau menghanyutkan dirimu dalam penyembahan. Makanya kalau diajak nyembah itu ojo main-main, ya. Diajak nyembah, masuk belajar meresponi hadirat Tuhan. Engkau yang dulu, saya katakan, baik kau pemuda, anak-anak, semua yang ada di tempat ini. Kalau dulu kau pernah menikmati hal yang seperti ini, tapi sekarang tidak, bertobatlah. Kalau dulu kau pernah mengalami seperti yang Yesaya alami, sedikit saja engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau langsung menikmati realita kehadiran Tuhan, engkau langsung menikmati pengalaman-pengalaman ilahi, fenomena-fenomena ilahi bersama dengan Bapa. Dan kalau itu sudah hilang, bertobat, minta kembali Tuhan, bahwa Roh-Mu untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Ketika Yesaya mendapati Roh Kudus bekerja lebih dahsyat, mengekspos keberadaan Raja Uzia, ya, yang selama ini menjadi tempat dia bernaung, dan dinyatakan oleh Tuhan bahwa Uzia sudah mati. Mata Yesaya terbuka, melihat berbagai macam fenomena ilahi di ruang tahta Allah Maha Kudus, berinteraksi dengan realita hadirat Tuhan. Mulai terjadi penyingkapan realita hadirat Tuhan, dan terbukalah mata hati Yesaya. Jemaat, melalui semuanya ini Yesaya tersadar. Ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Allah Tuhan semesta alam. Ini yang dialami Yesaya. Yesaya sadar, Tuhan, selama ini celakalah aku, binasalah aku, habislah aku. Selama ini aku tinggal di antara orang-orang yang najis bibir. Lagi di sana dikatakan, selama ini aku tinggal di tengah-tengah yang najis bibir, dan membuat Yesaya juga akhirnya menjadi orang najis bibir. Celakalah aku, binasalah aku. Yesaya katakan, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kok iso? Kenapa? Karena Yesaya mengalami Tuhan dalam hidupnya. Yesaya minta ampun sama Tuhan, dan Yesaya dapat menerima penyingkapan-penyingkapan ilahi, fenomena-fenomena ilahi dia rasakan di dalam kehidupannya. Bukan hal yang sulit, jemaat, asal engkau mau dengan sungguh membangun hidup dalam hadirat Tuhan. Menyembahlah dengan khusyuk. Kalau saya boleh pinjam bahasanya tetangga saya, menyembahlah dengan khusyuk, menyembahlah dengan hati yang sungguh, segenap itu pakailah, begitu, sehingga akan ada pengalaman yang indah yang akan engkau alami bersama dengan Bapa. Saya nggak bisa merubah Anda, demikian juga dengan Bapak Gembala. Kami nggak bisa merubah Anda. Yang bisa merubah Anda itu hanya Roh Kudus. Amin. Dan itu akan terjadi sesuai dengan keputusan Anda, apakah Anda mau berubah atau tidak. Seperti tema kita hari ini, miliki roh pertobatan yang sejati.
Ini bagian yang pertama yang akan saya sampaikan, dan nanti akan saya sambung di pertemuan yang akan datang. Mari kita bersyukur atas berkat firman Tuhan. Mari kita mulai meresponi kasih Allah. Mari kita mulai membenahi diri kita di hadapan Tuhan. Saya kepengen kita masing-masing bisa serius, bisa sungguh-sungguh. Kita akan naikkan pujian di slide terakhir. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini Roh Kudus itu sedang mencurahkan pekerjaan roh yang sama. Seperti seperti api tukang pemurni logam. Ini yang akan saya bagikan di minggu yang akan datang. Ketika kita terus menumbuhkan hati yang menyembah dan membuat hati kita ingin menahan atau berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, sehingga roh Tuhan itu akan mencengkeram hati kita. Roh Kudus akan mempertemukan saudara dengan Allah, pembuat ikatan janji. Seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi bersama dengan WL dan Singer. Karena hatimu yang semakin habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan mencintai Tuhan, akan membawa Roh Kudus menarik Tuhan datang dalam hidupmu sebagai Allah pembuat ikatan janji. Dan Alkitab menegaskan, malaikat perjanjian itu sesungguhnya sudah datang atasmu. Malam ini alami hubungan ikatan janji bersama dengan Tuhan. Malam ini ambil keputusan secara sungguh. Berusahalah fokus, berusahalah meresponi firman Tuhan, berusahalah meresponi hadirat Tuhan. Bila perlu pejamkan matamu, fokus kepada Tuhan, jangan hiraukan kanan kiri, muka belakang yang mungkin ribut. Bahkan kapan saja bisa mengganggumu. Tapi ketika engkau fokus meresponi hadirat Tuhan, saya percaya hari ini Roh Allah yang datang, Dia akan melawat pribadimu. Dia akan melawat engkau secara pribadi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kebaikan dan kesetiaan Kau limpahkan bagi kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih Kau tinggalkan diriku. Thank you Tuhan.
Silakan duduk dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pada kesempatan hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ajar untuk kami memiliki roh pertobatan yang sejati, dengan memiliki kehidupan kami yang senantiasa menjadi penyembah-penyembah di dalam Engkau Tuhan, dan merespon akan hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami ada di dalamnya, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, mengubahkan, membuat kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam roh pertobatan yang sejati. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama memberikan persembahan. Kuduskan, sucikan persembahan kami, sehingga semuanya layak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tidak melihat besar kecil persembahan kami, tapi Engkau melihat isi hati kami ketika kami memberikan kepada Tuhan persembahan. Kami berikan dengan sukacita, dan kami memberikan karena kami mengasihi Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang begitu besar. Apa yang kami berikan semuanya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, tetapi kami percaya dengan kesungguhan kami memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang akan senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa, kami mau berikan persembahan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita akan pujian Allah itu baik. Sungguh
melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dengan taat dan kesetiaan kita kepada Dia. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga atas kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan hari ini kami sudah bersama-sama beribadah dalam ibadah seremoni kami di gereja ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, menyembah, memuji Engkau dalam kumpulan jemaat berkoinonia. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami juga dalam kehidupan kami pada hari ini, kami menyatukan hati, kami tetap berdoa, kami bersyukur, kami melihat Tuhan kondisi yang ada saat-saat ini sudah semakin membaik. Terima kasih Engkau telah menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami tetap berdoa untuk provinsi kami Jawa Timur. Kami tetap berdoa untuk kota kami Banyuwangi dan juga desa kami Pesanggaran sekitarnya. Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kalau sampai hari ini Tuhan, semuanya belum terselesaikan dengan tuntas untuk masalah-masalah pandemi COVID-19, tetapi kami tetap berseru dan percaya bahwa tangan Tuhan menolong kami. Tangan Tuhan senantiasa melindungi kami. Dan kami berseru kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, bebaskan dari kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, bebaskan Jawa Timur, provinsi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bebaskan Banyuwangi dalam nama Tuhan Yesus dari virus-virus jahat. Tuhan, lepaskan, oh Tuhan, sehingga kota kami aman, provinsi kami aman, Indonesia dipulihkan. Kami percaya Tuhan, bahkan desa kami Pesanggaran tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar berita bahwa Jawa Timur sudah mulai membaik dari kondisi-kondisi ini. Kami tetap berdoa supaya Tuhan tolong Jawa Timur ya Bapak, sehingga provinsi kami, kota kami, desa kami Tuhan tetap aman, terlindungi. Tuhan, jauhkan dari virus-virus jahat yang mencoba untuk mengintimidasi kami. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Tuhan, hindarkan kami, Tuhan, lumpuhkan kami dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya perlindungan Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hanya bisa beribadah di rumah-rumah. Kiranya kasih karunia-Mu menolong mereka, supaya dimanapun mereka beribadah, meskipun di rumah-rumah. Tuhan, kami berdoa kiranya kasih karunia-Mu tetap membawa iman mereka untuk tetap bertumbuh dalam hadirat Tuhan. Firman ibadah lewat channel YouTube Tuhan berkati. Roh Allah bekerja di sana, sehingga hadirat-Mu tetap bisa dirasakan, kasih-Mu tetap bisa, oh Tuhan,
dirasakan oleh seluruh sidang jemaatmu, baik yang beribadah di gereja maupun yang di rumah-rumah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pergumulan seluruh sidang jemaat Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapa, tetapi Kau mengetahui semuanya. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Pergumulan keluarga, pergumulan Tuhan pekerjaan, pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan mencari pasangan hidup, pergumulan untuk masa depan dan sekolah, pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan tolong senantiasa. Kasih karunia-Mu memberikan kekuatan dan pertolongan nyata melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kami tetap berdoa untuk wilayah daerah kami. Kiranya daerah kami tetap diberkati dengan perlindungan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Di mana seluruh sidang jemaat-Mu tinggal, di sana ada damai sejahtera, bahkan berkat keselamatan bagi lingkungan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk acara besok Sabtu dalam pernikahan saudari kami Intan Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan menolong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tuhan lindungi semuanya. Tuhan nyatakan kasih karunia-Mu atas kami semuanya, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dengan berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kini mari kita pulang dengan membawa segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, lengkap dengan pertolongan dan penghiburannya atas kita sekalian, dicurahkan, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati hidup rumah tanggamu dan keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati seluruh aspek hidupmu, sekolahmu, masa depanmu dibuat sukses dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dicurahkan hari ini berkat-berkat yang dari sorga kepada kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.